Terjemahan Surat Ali Imran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan, demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jika mereka mendebat engkau Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, dan kepada orang-orang yang umi, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh manusia yang memerintahkan keadilan, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira tentang azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat, dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memerhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan kitab Taurat? Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian segolongan dari mereka berpaling dan menolak kebenaran. Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terpedaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Bagaimanakah nanti jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan tanpa dizalimi. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali, dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, siksanya hanya kepada Allah tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya.
Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Nabi Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Mereka berkata, mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika melahirkannya dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Dia Allah menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua, dan istriku pun mandul. Allah berfirman, demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda kehamilan istriku. Allah berfirman, tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Ingatlah
ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, serta termasuk orang-orang soleh." Dia Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."